kualitasnya per 20 gramnya itu setara dengan kinerja pupuk pembenah tanah untuk peningkatan pH itu setara dengan 1 ton per 20 gramnya. Luar biasa nih Pak. Ya, jadi per 20 gramnya dia akan bekerja di tanah untuk meningkatkan pH itu setara dengan kinerja pembenah tanah umum sebanyak 1 ton. Berarti benar-benar bisa menghemat banget ya. Insya Allah demikian Mas Nuno. Yang kita lakukan. Nah, jadi kalau kita tadi pembahasan tentang olah lahan, mungkin segmen ini kita habiskan di sektor itu ya Mas Nuno ya. Oke. Jadi olah lahan itu penting karena ini dasar media awal berkembang biaknya tanaman. Dan media tanah ini adalah tempat berkembang biaknya perakaran. Bukan hanya untuk mendukung pertumbuhan, tapi untuk suplai produksi atau pembuahan tanaman ini semuanya dikerjakan oleh perakaran, dibantu oleh daun. Jadi ya, dibantu oleh daun. Nah, berarti sumber makanan utama itu harus ada di mana? Di luar tanah atau di dalam tanah. Sumber tambahan, nutrien tambahan itu boleh dari luar tanah. Tapi makanan pokok itu harus ada di dalam tanah. Nah, siapa yang paling tepat mengerjakan untuk suplai makanan pokok di dalam tanah? Itu adalah mikroorganisme. Nah, ketika tanah kita mengalami miskin mikroorganisme, maka tanah kita ini bisa dinyatakan jenuh atau tidak layak untuk berkembang biaknya perakaran. Nah, sterilisasinya bagaimana? Satu, pengolahannya tadi itu harus tepat. Yang kedua, kita tidak mengimpor atau tidak mengekspor, bahasanya kok impor, mengekspor limbah-limbah peternakan ke lahan, karena ini akan menjadi media berkembang biaknya nematoda dan parasit. Saripatinya saja. Iya, kadang kalau di tanaman kubis itu kan ya, itu di akarnya ketika dia gagal, di akarnya tuh membengkak. Nah, di dalamnya itu biasanya ada nematoda atau cacing kecil parasit. Nah, itu dari mana? Itu dari limbah peternakan yang kita tabur mentah tadi. Oke. Nah, bagaimana cara menggantikan? Kalau alam mustika tani menggantikannya dengan cara sederhana, siapkan satu tempat drum dengan volume 200 liter air, masukkan ke dalamnya, ada dua pilihan, kotoran ayam ataupun kotoran domba. Jadi kalau kotoran ayam kita cukup gunakan 2,5 kg untuk 200 liter air. Tapi kalau kotoran domba kita gunakan 5 kilo. Kenapa berbeda? Beda. Karena di dalam kotoran hewan dua ini itu memiliki senyawa yang berbeda secara jumlah. Jadi kalau kita kenal di sintetis itu ada nitrogen, fosfat, kalium. Di dalam kotoran hewan juga ada, Mas Nuno. Cuma kadar ini antara di ayam dan di domba itu beda. Bagus mana kambing sama Relatif karena ada minus dan plusnya. Jadi kalau misalkan nih, kalau di ayam dia cenderung lebih tinggi N-nya lebih tinggi, N dan P-nya tinggi gitu ya. Tapi kalau di domba ada kelebihan karena dia di dalamnya ada molybdenumnya yang tidak dimiliki di ayam. Jadi plus minus ya, artinya ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, setelah kita siapkan media tempat seperti ini, kita ambil kotoran hewan, terserah mau ayam ataupun domba yang sudah lembut kita masukkan. Dan jangan lupa, karena ini mentah, ada sifat asamnya yang harus kita netralkan. Kita tambahkan kapur pertanian 1 kilo dalam satu drumnya. Jadi secara komposisi 2,5 kg atau 5 kilo kalau itu kotoran domba, tambahkan 1 kilo kapur pertaniannya. Isi air penuh, aduk. Dan ini tidak perlu proses fermentasi, Mas Nuno. Bisa langsung diaplikasikan? Bisa langsung digunakan selama menggunakan tambahan mustika tani. Oh, saya pikir mustika tani ini hanya untuk
perawatan tanaman. Bisa juga nih untuk pengolahan lahan. Bisa. Oh. Jadi kita ada dua, Mustika Tani Bio Nanoteknologi dan Mustika Tani Smart Fertilizer. Nah, cara penggunaan pupuk Mustika Tani Bio Nano ini bukan hanya untuk spray perawatan tanaman di fase vegetatif, tidak. Tapi juga yang dominan utama itu adalah perbaikan kualitas kesuburan tanah. Karena di dalamnya memiliki kandungan 80% mikroorganisme aktif. Yang ini sangat dibutuhkan untuk tanah. Nah, setelah nanti kotoran ayam dan kapur pertanian ini dimasukkan, tambahkan air 200 liter, aduk, ambil peralatan aplikasi kita, apakah itu alat kocor ataupun alat semprot. Untuk penghematan, misalkan kita mau pakai alat semprot, ambil sprayer yang volumenya dari 16 sampai 20 bebas gitu ya. Kita ambil, setelah ini tadi terlarut, kita saring supaya tidak menghambat sprayernya, ujungnya ya. Jadi supaya tidak mengganggu pada saat penyemprotan, kita saring cairan ini. Karena yang kita butuhkan adalah larutan dari kotoran hewannya tadi, bukan ampasnya. Nah, taruhlah setelah kita saring masuk ke dalam media volumenya 20 liter, kita tambahkan pupuk kita ini 10 gram ke dalamnya. Aduk, lalu aplikasikan saat itu juga ke media gulutan atau ke media sawahnya yang setelah proses pembajakan pertama. Lalu biarkan selama 7 hari. Di mana selama 7 hari itu mikroba di dalam Mustika Tani yang berpindah ke alat spray dan diaplikasikan ini akan bekerja secara maksimal. Satu, mengurai residu, yang kedua meningkatkan pH, yang keempat menggemburkan tanah, ya kan? Yang kelima, dia mengkondisikan untuk terjadinya peningkatan humus di dalam tanah. Sehingga nanti ketika tanaman ini masanya sampai 7 hari ini sudah berlalu, kita pindahkan, itu tanaman muda sudah mendapatkan suplai makanan yang aman untuk perakarannya. Tidak ada lagi resiko terpapar atau terbakar perakarannya, terhambat karena adanya nematoda, terhambat karena adanya spora dan lain-lain, tidak ada. Karena sudah dinetralkan selama 7 hari di awal. Lalu setelah itu aplikasi yang kedua, itu di fase vegetatifnya usia 7 hari setelah pindah tanam. Dosisnya 10 gram. 10 gram terus untuk kondisi tanaman normal ya. Artinya tanah yang normal, tidak masuk kategori tanah yang tandus, yang parah ya. Artinya ini hanya bicara selama ini potensi produksi tidak bisa naik, tetapi kualitas tanah ini masih oke. Contoh tanah oke itu begini. Kalau kita bicara tanah di Jawa Barat, sebenarnya tanah Jawa Barat itu subur atau tidak? Subur kan? Subur. Nah, kenapa kok tidak maksimal produksinya? Mungkin banyak faktor penyebab. Nah, ini kan yang harus kita cari tahu. Nah, untuk kondisi tanah yang Jawa Barat seperti ini, yang cenderung dikenal sebagai tanah vulkano, tanah subur, nah kita coba pakai dosis yang 10 gram. Untuk peningkatan dosis silahkan kembali ke petani, karena semakin banyak dosis yang kita gunakan, percepatan pemulihan kesuburan tanah itu akan semakin pendek. Jadi lebih cepat daripada yang ditargetkan. Nah, untuk perawatan tanaman padi tadi berapa kali penyemprotan? Kalau untuk penggunaan total produk kita hanya membutuhkan 6 kali di fase perawatan sampai panen dan tambahan 1 kali untuk persiapan olah lahan. Simple ya, praktis ya, hanya disemprot saja. Nah, lalu apa bedanya produk Mustika Tani yang Bio Nano dengan yang Smart Fertilizer? Jadi kalau Smart Fertilizer ini adalah formulasi pupuk yang di dalamnya sudah dilengkapi dengan kandungan hara mikro yang komplit, yang dibutuhkan tanaman terutama di fase penyerbukan dari saat berbunga ya, merangsang pembungaan, penyerbukan sampai menjadi buah dan pembesaran, serta pada kualitas bobot, warna dan rasa buah. Nah, apapun makanan yang dibutuhkan tanaman di fase itu sudah kita masukkan. Berarti ini bagus untuk masa pembuahan. Betul. Jadi kalau dia di padi, dia diaplikasikan di usia 45.
Betul. Bukan pas keluar malah ya. Nah, setelah keluar malah Oh, itu. setelah malah. Ya, terus kalau misalkan diaplikasikan di usia 30 boleh enggak? Boleh. Jadi yang di sini adalah pupuk untuk generatif, apapun jenis tanamannya. Sementara yang ini pupuk yang diformulasikan untuk memacu pemulihan kesuburan tanah, apapun jenis tanahnya. Mau tanah pasir, tanah gambut, dan tanah-tanah yang lainnya pun oke. Terus dia juga digunakan untuk semua jenis tanaman, mau hortikultura, palawija, tanaman pangan, dan sampai ke titik perkebunan. Kualitasnya per 20 gramnya itu setara dengan kinerja pupuk pembenah tanah untuk peningkatan pH itu setara dengan 1 ton per 20 gramnya. Luar biasa ya, Pak. Ya, jadi per 20 gramnya dia akan bekerja di tanah untuk meningkatkan pH itu setara dengan kinerja pembenah tanah umum sebanyak 1 ton. Berarti benar-benar bisa menghemat banget ya. Insya Allah demikian Mas Nuno. Oke, ini kan berarti kan maksudnya pupuk organik kan ya? Ya, pupuk Nah, yang organik. saya tahu nih ya, Oke. kan selama ini kan petani ini udah mungkin udah bertahun-tahun menjadi kebiasaan menggunakan pupuk sintetis kan ya. Oke, betul. Nah, contoh gini lah, misalkan saya punya temen bule, ya kan, saya ajak makan di Indonesia, mungkin kaget kalau saya ngasih makan asin, ikan asin atau makanan yang memang biasa yang kita makan. Iya. Begitupun sebaliknya kita kan ke sana. Oke. Nah, yang saya tahu gitu kan, ketika petani itu udah terbiasa menggunakan pupuk sintetis gitu Iya. kan, ketika pakai pupuk organik ya, biasanya kalau langsung full organik gitu kan, itu kaget gitu kan. Mungkin ketika pertumbuhan bagus, Oke. tapi biasanya hasilnya menurun. Betul. Betul ya? Betul. Nah, kira-kira kalau menggunakan pupuk musika tani ini kan apakah harus kombinasi juga dengan sintetis untuk di awal, apa langsung bisa full? Oke, siap. Nah, karena kan mungkin kalau kita berbicara ketemu dengan petani, mungkin pasti ragu dong. Ya. Nah, ini kan kok mas udah terbiasa nih menggunakan sintetis, langsung kita alihkan menggunakan musika tani gitu kan, apakah nggak akan menurun tuh depannya? Oke. Untuk pemakaian mustika tani secara total, berbicara jaminan kualitas produksi, insya Allah tidak akan menurun. Kenapa? Karena sebenarnya penyebab menurunnya tingkat produktivitas tanaman itu tidak berbicara pada pupuknya. Kalau kita bicara pada pupuknya, kita bisa tarik data dari lapangan penggunaan 1 hektar pupuk sintetis masyarakat selama ini berapa ratus kilo. Ya. Dan nanti akan ketemu secara hitungan per 100 kilonya itu menghasilkan berapa ton produksi. Kan begitu ya? Iya. Jadi kualitas penurunan produksi ini itu diakibatkan karena kondisi tanahnya. Berarti kembali ke tanah. Ya? Betul. Berarti asalkan tanahnya dia udah subur, udah gembur kembali, Betul. pH-nya udah normal, berarti Betul. pool pun istilahnya udah aman ya, Iya. bisa meningkatkan hasil. Bahkan dari lahan penangkaran kita sendiri, dari riset yang kita lakukan sendiri, 1 hektar Mas Nuno, kita hanya butuh 4,5 kg. 2 kilo bionano di mana diaplikasikan 1 kilo untuk persiapan media tanam pada saat olah lahan dan 1 kilo untuk fase perawatan dari mulai vegetatif sampai ke generatif. Hanya saja ditambahkan di generatifnya adalah nutrisi komplitnya, hara makro mikronya, kan gitu ya, hara makro mikronya. Nah, dengan kurang lebih 4,5 kg ini sudah bisa meningkatkan produksi tanaman padi itu di angka 10 ton. 10 ton. Betul. Nah, perbandingannya 4 kilo dengan, mohon maaf, untuk saat ini mungkin di angka 500-600 kilo sintetis. Kenapa? Bedanya jauh sekali. Secara ilmiahnya begini. Mau berapapun pupuk sintetis yang Mas Nuno aplikasikan ke lahan,
apabila di dalam tanahnya tidak terdapat mikroorganisme atau mohon maaf di dalamnya terjadi penurunan jumlah mikroorganisme, maka bisa dipastikan penyerapan dari senyawa sintetisnya ini juga akan terganggu oleh tanaman. Karena pupuk sintetis itu memerlukan dukungan dan support dari mikroorganisme. Sementara ketika tanah kita sudah minim kandungan mikroorganismenya, maka pupuk yang kita berikan itu yang terserap ke tanaman hanya 25%. Detailnya mungkin nanti di season selanjutnya akan kita buka. Gitu ya. Banyak yang terbuang ya. Betul. Karena kalau kita bicara sintetis, yang paling sederhana kandungan senyawa nitrogen. Nitrogen itu baru akan bisa diserap tanaman apabila dia terjadi pelepasan amonia dan berubah menjadi amonium. Baru akan menjadi support untuk makanan di fase vegetatif tanaman. Sementara yang merubah amonia menjadi amonium itu kerja mikroba, Mas. Kalau mikrobanya minim, miskin di dalam tanahnya, maka yang terjadi hanya sekian persen. Lalu yang sekian persen kemana? Terlepas ke udara. Nah, ketika terlepas, dia terjebak di titik-titik air yang nanti akan kembali turun ke bumi atau ke tanah melalui embun. Efeknya nanti ketika embun memiliki kandungan tersebut, ini bisa melukai kelopak daun, muncullah jamur karena ada luka. Jamur itu tidak bisa masuk tanpa ada pintu masuknya. Nah, pintu masuk ini disebabkan karena reaksi senyawa sintetis yang nempel pada kelopak tadi. Nah, ini detail secara ilmiahnya, Mas ya. Jadi, kok bedanya 600 dengan 4 kilo? Jomplang sekali. Iya. Karena ini bukan tentang satuan ininya yang harus kita lihat, tapi komponen dari nutrisi yang ada di dalamnya, yang ini sudah terukur dan teruji untuk mampu menopang kebutuhan tanaman di satu musim tanam tadi. Berarti ini benar-benar teknologi ya? Insya Allah, Mas Nunu. Jadi pupuk kita untuk mencegah terjadinya penguapan dalam tingkat yang tinggi dan terlarut karena tercuci, itu kita produksi sudah menggunakan teknologi nano. Terus untuk dia bisa melepaskan unsur ini secara bertahan di dalam tanah dan terukur, kita sertakan teknologi kerjanya slow release. Sehingga pupuk ini kita beri nama smart fertilizer, pupuk pintar. Kenapa? Karena dia tahu kapan dia harus melepaskan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Berarti sudah lengkap lah ya ini dibutuhkan tanaman. Betul. Dan berapa takarannya dia tahu. Jadi kalau istilah kita simple, Mas Nunu, ini kan teknologi ya, perkembangan zaman. Mas Nunu mungkin sudah biasa nih belanja menggunakan gadget. Disebut apa? GoFood. Apa yang Mas Nunu lihat di dalam GoFood itu? Di dalam fiturnya. Menu kan? Menu kan? Betul, menu. Nah, di mana nanti ketika Mas Nunu membutuhkan sesuatu, Mas Nunu tinggal klik menu apa yang Mas Nunu butuhkan. Pertanyaan saya, ketika Mas Nunu sudah request nih di sini, klik, makanan itu akan sampai ke meja makan kita terhalang dengan sesuatu hal atau tidak? Tidak kan? Kita hanya duduk diam di rumah, kita pesen, tiba sampai waktunya makanan itu akan datang. Apakah makanan berjalan sendiri? Tidak. Ada jasa. Apa disebutnya? Jasa kurir ya? Kurir. Jadi di dalam ini juga terdapat mikroorganisme di mana senyawa haromakro-mikronya itu adalah menu makanannya. Mikroorganisme adalah kurirnya. Kurir ini akan mengantarkan ke Mas Nunu sesuai pesanan. Kalau Mas Nunu pesannya 2 cangkir, akan datang 2 cangkir. Berarti tidak akan berlebihan. Lalu apakah ketika dipesan cuma 2 cangkir, sisa makanan di sentral akan busuk? Tidak kan? Sama. Inilah smart fertilizer. Jadi dia akan terlepas secara perlahan sesuai dengan kebutuhan tanaman dan tidak akan menjadi sampah atau residu di dalam tanah.
Berarti mau sebanyak apapun kita kasih ke tanaman nih pupuk ini kan, Betul. berarti tetap yang akan diberikan sesuai kebutuhan tanaman. Sesuai kebutuhan. Nah, selama ini juga sebenarnya menjadi praktek umum. Hanya saja sisa dari makanan yang tidak terserap ini rata-rata menjadi residu di dalam tanah. Nah, pupuk kita ini kita klaim sebagai pupuk ramah lingkungan karena tidak ada limbah sisa. Kenapa bisa begitu? Karena ini tidak bertolak belakang dengan mikroorganisme di dalam tanah, sehingga tidak bisa disebut residu. Dia dimakan tanaman, berarti dia juga dimakan tanah. Oh, sorry, bukan dimakan tanah, dimakan mikroorganisme. Beda dengan yang lain. Dia mungkin diserap oleh tanaman, saripatinya, tapi limbahnya mematikan mikroorganisme. Nah, inilah yang disebut tidak bisa ramah lingkungan. Terus pemakaian pupuk kita ditandai dengan apa cirinya? Kalau sawah ini diproses menggunakan Mustika Tani Bionano di awal, tekstur tanahnya akan lembut. Dan suhu di dalamnya itu akan dingin. Lembab ya. Lembab, dingin. Jadi ketika kita melakukan praktek aplikasi penyemprotan, itu tidak susah di kita sebagai pelakunya. Karena tidak harus lengket di kaki kita. Tanah itu tidak akan lengket di kulit kita. Bahkan di alat pertanian kita seperti alat bajak dan juga cangkul. Jadi betul-betul terbentuk tanah ini dengan partikelnya yang lebih lembut, menandakan di situ ada aktivitas mikroba, ada enzim, ada hormon, ada JPT, ya. Ada makro, ada mikro yang esensial, yang sifatnya organik. Nah, inilah ketika tanah sudah terkondisikan, maka tanaman itu akan tumbuh dengan nyaman. Kalau sudah tanamannya tumbuh nyaman, baru kita bicara produksi yang melimpah. Makanya pupuk ini juga bisa meningkatkan hasil panen. Panen. Tadi kan Mas Fikri bilang bisa meningkatkan tadi sampai 10 ton ya? 10 ton. Nah, memang sekarang kebanyakan petani ini tuh sepadi lah ya. Ya. Kebetulan orang tua saya memang petani padi kan. Itu 1 hektar itu paling bagus itu 6 ton. Betul. Paling ya Rata-rata. 4. Nih kalau misalkan bis dari 4 atau 6 ton jadi 10 ton, saya yakin saya jadi makin semangat ya petani. Harus. Bahkan mungkin anak muda ini pasti yang tadinya nggak mau bertani, saya semangat karena ya pasti lebih untung. Ya. Gitu kan? Ya, harapan kita begitu Mas Nunu, artinya dengan pesan singkat kita ngobrol ini nantinya Mas Nunu yang pertama lebih bersemangat untuk memberikan bukti. Melalui bukti itulah nanti Mas Nunu bisa berjalan pengembangan untuk tujuan edukasi. Prinsipnya, temukan kualitas Mustika Tani ini diawali dengan metode pengaplikasian yang baik dan benarnya. Setelah itu hasilnya. Kita tidak bicara produk harus berbicara, tidak. Atau kita tidak bersemboyan tanaman yang akan berbicara, tidak. Mustahil itu semua akan terjadi kalau metode pengaplikasiannya tidak dikuasai. Produk ini diformulasikan, 2 produk kita ini diformulasikan sudah dengan teknologi mutakhir. Tujuannya adalah mempermudah masyarakat dalam pengaplikasian. Karena sifat teknologi itu mempermudah, bukan mempersulit. Pertama, dibawanya tidak berat. Yang kedua, diaplikasikannya tidak ribet. Tuh, ini ringan sekali. Ya, jadi tinggal karung-karung ya. Iya, tinggal disemprotkan, gitu ya. Nah, berbeda dengan yang ini tidak hanya disemprotkan, dikocorkan boleh. Bahkan kalau untuk lahan-lahan perkebunan yang di gunung, mustahil kita bawa air gitu ya. Ini cukup diukur dari pangkal dengan jarak 30 cm, digali dengan kedalaman 20 cm, masukkan serbuknya dan tutup kembali. Oke, mungkin di skip dulu nih. Oke. Nanti mungkin tadi kan kita masih berbicara untuk Tentang pangan. Ya. Oke, nanti mungkin untuk perkebunan kita di sesi selanjutnya. Oke, siap. Ini jujur pada pagi ini benar banyak sekali ilmu yang saya dapat. Ini saya yakin kalau saya kuliah ini harus bertahun-tahun. Tapi luar biasa nih Mas Fikri, baik sekali ilmu yang saya dapat. Alhamdulillah. Juga, gitu kan ya. Saya yakin kalau misalkan petani Indonesia mengaplikasikan
penanaman atau pertanian yang tepat dan benar, mungkin nggak akan menurun lagi, bahkan bisa meningkat ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, ini saya yakin ini pupuk yang tadi disampaikan oleh Mas Diki ini harus teknologi Ya. mutakhir modern ya. Kalau boleh tahu ini buatan luar negeri kah atau? Alhamdulillah ini produk asli dalam negeri. Wih, subhanallah. Berarti ini karya putra anak bangsa ya. Betul, dan kita tidak khawatir dengan bahan baku, artinya secara ketahanan produksi mau sampai kapanpun itu kita siap. Nah, kadang itu nih, kadang ada nih petani mendapatkan pupuk nih ya dari penjual. Iya. Ya udah cocok, udah bagus. Kadang stok menghilang. Ah, Karena mungkin siap. itu bahan baku yang ada. Oh, ini aman ya, bahan bakunya pun Aman. dari tanah ini. Ya, jadi bahan bakunya murni dari alam Indonesia, tidak impor ya. Jadi tidak sulit untuk mendapatkannya, sehingga pupuk ini bisa dibilang murah meriah. Hanya saja kita perlu pendekatan ke petani. Mungkin di awal mereka terkejut dengan nilai pengaplikasian ini harus sekian gitu ya. Satu contoh, untuk di awal kita target pemulihan kesuburan tanah di seluruh wilayah Indonesia. Untuk luasan 1 hektar itu wajib 2 kilo. 1 kilo untuk olah lahan 1 hektar, 1 kilo untuk perawatan tanaman. Untuk musim tanam pertama, satu contoh 1 tahun ya, kan itu bisa di satu wilayah ada yang bisa 3 kali tanam, ada yang 2 kali gitu ya, atau ada yang dicampur dengan palawija seperti jagung gitu ya. Nah, untuk 1 tahun perbaikan kualitas tanah serta menjaga kestabilan kesuburan tanah, pupuk kita itu hanya butuh 1 kilo mas, 1 tahun sekali. Kilo setahun, hemat banget. Betul. Jadi kalau kita bicara lahan sawah, penempatan 1 kilo itu kita taruh di MT awal, musim tanam awal misalkan. Musim tanam awal kita olah lahan dengan proses pembajakan, kita semprot dulu 1 kilo ke lahan-lahan kita 1 hektar ini. Setelah itu diamkan 1 minggu, kita tanam, baru tanaman ini kita rawat menggunakan yang 1 kilo selanjutnya sampai panen. Ditambah dikolaborasikan dengan smart fertilizer. Nah, dosis atau kebutuhan jumlah pokok penggunaan pupuk kita ini akan turun di MT kedua. Jadi makin Betul. bisa makin turun, makin Ya. hemat berarti ya. Ya. Tapi hasil panen makin Betul. Jadi di MT kedua itu kalau tadinya kita sudah pakai 2 kilo, maka di MT kedua kita cukup pakai 1 kilo. Nah, hasil panen pengen bagus ya. Betul. Kuncinya di situ ya. Betul, untuk luas lahan 1 hektar. Nah, terus nanti di MT ketiga misalkan yang sampai 3 kali tanam nih dalam 1 tahun. Penggunanya turun lagi, Mas. Oke. Jadi hanya tinggal sekitar 700 gram, tidak sampai 1 kilo. Jadi tanahnya nanti akan terbiasa dan Betul. subur ya. Jadi inilah teknologi yang kita bangun melalui produk Mustika Tani. Kesan mahal itu di awal karena memang berbanding dengan resiko di mana tanah kita sedang bermasalah. Dan nilai ini akan menurun drastis ketika tanah kita dinyatakan sudah kembali normal dan subur. Berarti sih menguntungkan petani nih ya. Betul. Di sini biaya produksi makin turun tapi hasil panen makin meningkat. Ya, setidaknya petani kita tidak terganggu tidur malamnya dengan bayangan akan terjadinya fluktuatif harga. Karena petani itu kalau punya tanaman tuh udah kayak bayinya sendiri tuh ya. Betul. Bener-bener dijaga. Iya, karena rata-rata begini Mas, ketika kita nanam, tidur malam kita tidak nyenyak, khawatir tanamannya bermasalah, masih berpikir besok untuk beli obat. Belum lagi sudah sampai di titik panen pun masih berpikir, aduh harganya turun. Kenapa mereka ketakutan dengan harga? Karena mengingat biaya operasionalnya mahal. Oke Mas. Siap. Nih saya akan kita akan bahas mungkin di video selanjutnya nih Oke. untuk treatment aplikasi untuk berbagai jenis tanaman. Betul ya? Siap. Karena kan banyak ya jenis tanaman itu kan bukan hanya tanaman muda aja, mungkin bukan hanya padi, bukan palawija aja, bahkan untuk perkebunan pun ya kayak sawit, kayak itu kan pasti beda-beda dong treatmentnya. Pasti. Nah oke, nah mungkin nih luar biasa. Makasih banyak nih Mas Fikri, banyak sekali ilmu yang saya dapat. Alhamdulillah. Saya malah jadi makin greget nih pengen cepet ke lahan. Ah, keren. Ini yang dibutuhkan. Iya, betul ya. Karena ternyata kenapa hasil panen itu petani nggak kurang memuaskan karena memang tadi apa pengolahan Metodenya lahan, masih yang kurang lengkap. kurang lengkap. Ya. Oke. Nah bagi teman-teman nih atau sahabat tani dimanapun anda berada ya,
Jika pengen tahu lebih detail terkait Mustika Tani atau pengen konsultasi mungkin ya, nanti boleh langsung hubungi, nanti akan ada konsultasi free ya, tentunya lengkap, nanti tinggal hubungi aja. Dan nanti di video selanjutnya kita akan bahas untuk treatment aplikasi untuk berbagai jenis tanaman. Oke, siap Mas Nono. Jadi, mari kita sama-sama suburkan bumi, makmurkan petani, selamatkan generasi bersama bersama Mustika Tani.